Makanya jangan biarkan anak itu nonton sendiri blast gitu aja. Halo semuanya, welcome back to my channel. Kalian baru gabung di channel Elita Loina 21. Kenalin, nama saya Elita Loina. Nah guys, jadi di Jerman ini ada satu channel TV, itu namanya Kika, atau disebut tuh Kinder Kanal atau Children's Channel. Yang tujuannya channel itu isinya semua untuk anak-anak, kayak baby TV gitu-gitu ya. Nah di dalam channel ini itu tuh yang sepenangkapan saya itu tuh untuk anak 12 tahun ke bawah. Yang saya suka dari Kika ini adalah dia tuh tidak mengandung kekerasan ya. Jadi nggak ada tuh yang namanya pukul-pukulan, tonjok-tonjokan, apalagi kayak di sininya bengkak lah apa gitu karena kekerasan. Tapi dia lebih kayak banyak hal yang mendidik di situ. Terlepas dari ya kamu orang tua memberikan anak kamu screen time atau tidak, tapi kayaknya kamu wajib tahu apa yang ditonton sama anak kamu. Pertama saya itu kalau nonton, saya suka nonton kartun juga sebenarnya, jadi saya suka nonton bareng juga sama anak. Tapi ternyata pada saat saya nonton, saya memang kayak untungnya gue ada di sini gitu. Kadang kita lihat-lihatan sama suami karena ada hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah film Heidi. Nah, Heidi ini tuh film legendaris banget. Kalian yang mau belajar Jerman, kalian harus tahu cerita tentang Heidi. Itu sebenarnya bagus banget, nice banget, dan buat saya yang kayak awal-awal untuk kita belajar bahasa Jerman tuh sangat membantu juga. Untuk anak yang mau belajar bahasa juga bagus gitu, karena itu kalimat yang sedih atau kalimat yang menyenangkan itu kelihatan dari raut wajahnya kayak gitu. Dan ceritanya juga sebenarnya simpel-simpel. Tapi yang waktu itu ada episode di mana si Heidi ini tuh cerita tentang anak gunung. Jadi dia tadinya diasuh tantenya, tapi tantenya tuh harus keluar kota, jadi si Heidi dititipin ke kakeknya gitu. Nah pada suatu saat dia udah mulai ke usia sekolah nih si Heidi. Jadi Heidi ini tuh dijemput tantenya supaya pindah ke Frankfurt atau ke kota besar untuk sekolah juga kayak gitu. Akan tetapi dengan segala intrik-intriknya, ujung-ujungnya si Heidi ini tuh nggak jadi sekolah, dan dia merasa bahwa kayak hidup dia tuh ya di gunung kayak gitu. Hidup dia yang mengembara di gunung, bermain segala macam, dia belajar dari alam seperti itu. Nah pada saat episode ini tentu aja saya mesti ngejelasin ke anak bahwa ya itu tuh zaman dulu lah segala macam, bahwa sekarang itu kalau saya kan nilainya adalah prioritasin pendidikan, bahwa sekarang tuh nggak bisa kayak gitu. Nah itu yang perlu kamu bimbing kalau memang nilai-nilai itu nggak sesuai. Film yang kedua ini datang dari film Prancis, judulnya tuh Marinette. Film ini produksi tahun 2016. Jalan ceritanya, saya suka banget film ini karena animasi 2 dimensi dan gambarnya juga simple, kalimatnya, bahasa-bahasa yang digunakan juga bahasa simple, bahasanya tuh nggak ada yang kasar, dan episodenya juga lucu-lucu. Akan tetapi rumitnya adalah di sini anak kota gitu ya, anak kota yang harus tinggal juga sama opa-omanya di desa, dititipin oleh ibunya karena ibunya ini harus bekerja di kota gitu. Karena ibunya ini dia tuh kayak anak broken home gitu guys. Dan di situ di dalam cerita kartun itu diliatin bahwa ada beberapa episode dia itu sangat merindukan ibunya. Terus ada episode juga dia sangat merindukan ibu bapaknya. Dia juga trauma, dia nggak tahu trauma atau enggak lah ya. Tapi di ceritanya tuh dia sangat ketakutan kalau misalnya si oma dan opa ini misalnya kayak berdebat dikit, si anak tuh takut kayak gitu. Jadi itu menurut saya di samping ceritanya yang ringan dan menarik, hal tersebut menurut saya cukup complicated buat anak saya yang balita. Padahal itu ceritanya justru untuk balita sebenarnya. Tapi kayaknya ya gitu deh, kalian kayaknya harus membimbing dan memberikan penjelasan sesuai nilai-nilai kalian kayak gitu. Kayak episodenya di mana dia tuh kayak nanya-nanya, kenapa kayak orang tua aku kok nggak jenguk-jenguk aku, kok nggak datang-datang, kayak gitu-gitu loh, pertanyaan-pertanyaan yang di film itu juga nggak terjawab kayak gitu guys. Jadi kayaknya kalian sebagai orang tua harus yang ngejawab kayak gitu. Mama Fuchs dan Papa Dax. Fuchs itu tuh fox, rubah. Dax itu kayak gini dia bentukannya. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa sih. Sorry, pokoknya kita sebut Dax aja. Musang. Mungkin musang. Mereka ini, dua binatang ini tuh punya anak masing-masing dan mereka tinggal satu rumah gitu guys. Jadi kayak pasangan yang baru gitu kan. Jadi kan kelihatan banget kontras tuh ya, pasangan yang baru. Dan di sini ceritanya adalah tentang si anak-anaknya, tentang anak-anak bagaimana dia tuh beradaptasi dengan abang atau adik yang beda gitu jenis binatangnya kayak gitu kan guys. Jadi kayak penuh dengan
konflik-konflik ringan sebenarnya, bercanda atau berantem-berantem ringan mereka, bagaimana mereka beradaptasi gitu dengan kayak ya didikan mereka, didikan orang tua mereka sebelumnya. Jadi ceritanya kayak si mamah dan si ayah dari si Anu bersatu gitu ya. Itu aja udah menimbulkan pertanyaan buat anak saya sebenarnya. Ya saya menjelaskan ke anak saya ya seringan mungkin gitu ya, seringan yang tidak memicu pertanyaan selanjutnya, karena saya jujur aja agak-agak waktu itu shock juga ya, ini nonton filmnya bingung dan anak saya juga bingung kenapa kok Rubah sama Musang dalam satu rumah, satunya papahnya si Rubah, papahnya si Musang dan mamanya si Rubah kayak gitu kan, dan anak-anaknya kok bingung lah kayak gitu anak gua. Ini ada satu anak Rubah yang memang dia tuh kayak lebih orangnya tuh kayak menarik diri gitu, kayak pemalu segala macam, dan dia tuh diam-diam rindu sama papa yang berbentuk rubah. Ada episode dia tuh minta ke mamahnya, kapan nih papa rubah gue bisa ketemu papa rubah lagi. Dan akhirnya di situ papa rubahnya dateng. Papa rubahnya ini kayak ngambil anak-anaknya untuk bermain dalam satu hari itu. Dan di situ juga muncul pertanyaan si anaknya, kenapa pada saat mereka main kok mamahnya nggak ikutan kayak gitu kan? Dan itu penjelasan papahnya tuh kayak, ya mamahnya karena mama sedang mempersiapkan makanan bla 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 bla. Tapi ya udah gitu kan, itu lumayan. Oke, ini kayaknya anak gue butuh penjelasan nih kayak gitu. Nah, yang seperti itu tuh mesti tuh, kalau emang tidak sesuai dengan nilai-nilai idealis kamu, ya monggo silakan memberikan penjelasan tambahan kepada anak kamu. Film yang keempat atau yang terakhir nih, judulnya tuh Find Me in Paris. Itu film beneran, maksudnya tidak animasi, tapi itu ditujukan sebenarnya untuk anak tanggung. Karena ya tidak animasi tadi, dan jamnya juga udah jam 7:30 ke atas. Biasanya 7:30 ke atas tuh bukan untuk anak-anak di bawah umur 10 tahun. Nah, filmnya ini sebenarnya karena ada suka-sukaannya, percintaannya. Sebenarnya sih nggak apa-apa ya kayak gitu. Kalau di Jerman tuh kayak film remaja atau film anak-anak ada kissingnya gitu, adegan ciuman tuh sebenarnya udah biasa. Akan tetapi di sini ada adegan dimana mereka waktu itu kayak lagi ngedate gitu, tiba-tiba ada temennya yang laki-laki itu ngebawa pasangan date-nya yang juga laki-laki. Please, jangan salah sangka gua anti LGBT atau gimana, enggak sama sekali. Gimana ya, anak gua tuh lagi tumbuh, gua pengen anak gua tuh tahu yang idealnya tuh gimana dulu gitu. Pas ada episode itu, ya udah besoknya ya gue nggak kasih anak untuk nonton itu lagi kayak gitu kan, karena si anak pertama bingung kenapa dia tuh kok yang itu cowok sama cowok kayak gitu. Itu kayak mesti ada penjelasan lebih lanjut. Nah, itulah guys kira-kira film-film yang ada di Jerman di channel yang khusus anak-anak. Buat kamu yang mau berkeluarga di Jerman atau ya beranak pinak di Jerman, itu boleh banget dipantau anak-anaknya. Nah, menurut kalian kalau di film Indonesia, film anak-anak apa yang sebenarnya tuh perlu penjelasan lebih lanjut, perlu bimbingan orang tua lebih lanjut? Film apa? Tulis kolom komen ya, tulis di bawah. Nah, segitu aja informasinya dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian dan ada informasi yang diserap gitu kan. Jangan nontonin yang unfaedah aja. Thank you so much for watching and see you on my next video. Cheers!